wisata, salam perubahan. Halo sahabat Katolik Wikipedia, sebelum kita berbincang-bincang terkait Putri Wisata 2021, kita memperkenalkan dulu narasumber yang sudah ada di depan kita. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Halo semuanya, salam wisata, salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Sukarni Friends Ohe Ulun, umur saya 22 tahun. Saya perwakilan dari Putri Wisata Indonesia perwakilan Provinsi Maluku II. Saya lahir di Kota Ambon pada tanggal 6 Juni 1998. Asal saya merupakan asli dari Kei Besar, Bombay, dan Ohoi Wirin, Kei Besar Utara Timur. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sahabat-sahabat Katolik Wikipedia pengen tahu. Ya. Nama Soekarni, ini yang mungkin sahabat-sahabat Katolik Wikipedia sangat penasaran. Kenapa sampai diambil nama Soekarni? Kalau diketahui bahwa orang Kei sering menggunakan nama itu nama-nama orang tua-tua atau para leluhur, atau kalau kita di Katolik kita biasa menggunakan nama santo atau nama santa. Bagaimana kalau Jadi mungkin untuk teman-teman para generasi muda yang pasti penasaran kenapa saya diberikan nama Soekarno, atau biasa kalau misalnya versi perempuannya Soekarni ya. Oke, alasannya karena itu adalah pemberian nama dari kakek saya, kakek mama, dari papanya mama. Beliau memberikan nama itu karena bertepatan saya lahir sama dengan Bapak Insinyur Soekarno. Jadi tanggal dan bulan lahirnya itu 6 Juni, sama seperti beliau. Jadi kakek mempunyai harapan supaya saya kelak bisa menjadi seorang pemimpin dan bisa membawa perubahan besar pada negara Indonesia. Itu saja sih Kak. Wow, sahabat Katolik Wikipedia, jawaban yang sangat luar biasa. Dan juga ada pertanyaan berikutnya, bagaimana atau proses cara masuk di Putri Wisata Indonesia? Jadi Kak, kalau misalnya kita berbicara mengenai proses, pasti setiap orang punya proses masing-masing untuk istilahnya menjemput atau menggapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi di sini tentunya prosesnya sangat panjang. Jadi untuk awal mula saya tahu tentang ajang nasional ini itu, saya kan dari dulu waktu masih sekolah, waktu masih kecil juga, belum sekolah itu sudah ditanamkan oleh keluarga bahwa hidup harus memberikan sesuatu. Jadi sesuai dengan moto hidup saya itu jangan mati sebelum berguna. Jadi saya hidup itu harus memberikan sesuatu kepada istilahnya berguna untuk bangsa sesama kita. Jadi dari dulu suka sekali ikut kegiatan-kegiatan di organisasi atau mungkin kegiatan gereja dan lain-lain. Sampai waktu kuliah juga di Surabaya, puji Tuhan saya ikut beberapa kegiatan yang membawa saya bisa sampai seperti ini. Jadi mulai waktu sekolah juga kegiatan pramuka dan lain-lain. Jadi prosesnya ya tentu saya cari tahu. Saya penasaran karena memang belum pernah punya pengalaman bagian untuk kayak kontes atau putri gitu. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang menurut saya itu saya bisa keluar dari zona nyaman. Belum keluar dari zona nyaman, saya berusaha untuk mencari istilahnya lomba atau kegiatan yang memang belum pernah saya geluti atau belum pernah saya ikuti. Jadi puji Tuhan saya cari di Google ada kegiatan. Waktu itu saya bimbang antara mau daftar untuk putri wisata atau putri tari. Itu kalau putri tari itu persyaratannya harus menguasai minimal 5 tarian daerah dari seluruh provinsi di Indonesia, 5 tarian daerah. Tapi waktu saya melihat persyaratan yang dikasih oleh penyelenggara putri wisata, ternyata kalau menurut saya kita berbicara mengenai unsur pariwisata itu mulai dari makanan, kuliner, tari juga masuk, budaya juga masuk. Jadi kalau menurut saya lebih senang istilahnya jangan hanya sekedar menjurus di satu tempat saja, jangan hanya sekedar tahu tari saja, tetapi harus juga bisa tentang kuliner, bagaimana saya bisa belajar mengenai budaya. Apalagi kita ketahui bahwa untuk generasi sekarang, teman-teman OMK juga pasti banyak yang belum terlalu memahami tentang budaya atau adat istiadat, apalagi di Kepulauan Kei yang kental dengan adat istiadat tersebut.
Nah, termasuk saya juga. Jadi dari sini saya berharap untuk saya bisa belajar banyak, menggali lagi apa sih yang ada di dalam budaya Kepulauan K itu tersendiri. Seperti itu sih Kak, kurang Iya. lebihnya. Informasi yang kami dengar bahwa ada tantangan juga dari tim Yuri, Iya. Putri Pariwisata. Itu tantangannya apa? Dan Oke, terima kasih Kak. Jadi ini untuk pengetahuan dan istilahnya ada pemberitahuan juga untuk sahabat Katolik Kpedia juga. Jadi tentu kita mengikuti sebuah kegiatan atau event itu ada tantangannya juga, proses, kita bilangnya proses ya. Jadi waktu puji Tuhan dinyatakan lolos sebagai finalis, dari tim panitia memberikan tugas, pertama itu kita finalis disuruh untuk dimintain mengumpulkan foto monokrom. Jadi itu harus foto studio, tidak boleh menggunakan HP, harus foto menggunakan kamera studio. Jadi itu foto monokrom, kemudian ada juga foto unjuk bakat juga, dan juga foto profil dari tiap finalis. oh ya, Seperti itu Kak. ada informasi juga Oh ya, terkait tarian. Kira-kira yang diambil oleh Sukarni, tarian apa yang cocok dari untuk K, tarian K? jadi waktu itu saya membawakan tarian kolaborasi tarian perang dan juga tarian sawat untuk video unjuk bakat. Jadi tugas dari panitia itu kan unjuk bakat. Jadi lokasi saya dan tim saya memilih lokasi untuk membawakan tarian ini, kita memilih 2 lokasi. Yakni untuk tarian perang sendiri kita memilih lokasi Goa Hawang dan Ya, juga di Goa. Goa Hawang. Kemudian tari sawat itu masih di Goa Hawang tapi di bagian atas waktu tanjakan tangga-tangga turun ke goa itu. Oh, iya. Nah, di atas situ kemudian kita ganti dengan lokasi Pasir Panjang. Jadi waktu untuk tari sawat ini kan ada 2 versi yang saya ketahui. Kebetulan juga waktu SMA sempat mengikuti kegiatan tari juga di sana di SMA Negeri 1 Kecil. Jadi waktu tarian sawat ini saya membawakan 2 versi menggunakan kipas dan juga menggunakan tangan biasa saja. Seperti itu. Kalau untuk tari perang, kenapa mungkin banyak sahabat atau mungkin teman-teman di rumah, sahabat Kpedia juga, Ya, Katolik Kpedia. pasti bertanya kenapa kok bisa perempuan membawakan tarian perang. Karena yang kita ketahui dari dulu itu kalau misalnya berbicara mengenai tarian perang itu pasti sudah tahu kaum lelaki ya, Kaum lelaki K yang harus membawakan tarian tersebut. Jadi di sini ketika mungkin banyak yang memberikan pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab bahwa di sini saya tidak ada unsur merugikan pihak manapun. Tetapi di sini tujuan saya hanya untuk mempromosikan budaya lewat tarian tadi. Jadi tarian perang yang saya bawakan versi perempuan dan juga tarian sawat, yakni tarian sawat mulai menggunakan kipas dan hanya sekedar menggunakan tangan, lekukan tangan saja. Jadi di situ pasti bertanya makna dari tarian tersebut. Kalau untuk kita Kepulauan K, untuk generasi muda semuanya, tarian perang ini kita kaum lelaki saudara-saudara kita membawakan ini untuk waktu peperangan zaman dahulu kala. Jadi di sini kita ketahui kita orang K mati hanya karena 2, batas tanah dan saudara perempuan. Ya. Jadi sini saya ingin memberikan atau mempromosikan budaya bahwa orang di luar sana harus tahu bahwa Kepulauan K kita rela mati-matian hanya untuk saudara perempuan kita dengan batas tanah. Dan di samping itu kenapa saya kolaborasikan dengan tarian sawat? Karena untuk dari masyarakat dari luar K juga bisa mengetahui, bisa tahu bahwa selain keras karena tari perang, kita juga bisa menyapa atau memberikan persahabatan atau menjemput orang-orang dari luar Kepulauan K lewat tarian sawat tadi. Seperti itu sih Kak. Oke, Sukarni mungkin ada pertanyaan berikut lagi terkait tujuan apa Tujuan. Sukarni masuk dalam Putri Wisata Indonesia. Jadi teman-teman semua, sahabat Katolik Kpedia di rumah, pasti bertanya-tanya tujuan saya masuk ke dalam ajang atau mengikuti ajang nasional ini ada alasannya apa? Ya. Gitu kan? Dan jadi tujuan saya untuk mempromosikan budaya itu dan juga khususnya budaya timur karena saya juga tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya juga yang ada di bagian barat dan juga tengah. Mereka punya potensi yang banyak, potensi yang baik juga. Mereka mau untuk berani juga untuk mempromosikan. Kenapa kita tidak mau berani dan kita tidak mau istilahnya mau bergerak untuk mempromosikan budaya kita? Seperti itu sih Kak. Jadi saya juga tidak mau kalah dan saya ingin pesan kepada para generasi semuanya, anak-anak timur tentunya Kepulauan K. Ingat,
Meskipun kulit kita hitam dan rambut kita tidak selurus yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka punya di bagian barat sana, tapi kita punya mental pejuang seperti mereka. Jadi jangan pernah mau kalah, gunakan keunikan yang ada di dalam diri kalian untuk berproses bersama. Karena kita tidak bakalan tahu kalau misalnya kita contohnya orang bilang bahwa ayo kamu ikutan ini, ikutan itu. Kita hanya sekedar mengetahui saja bahwa langsung sudah ambil kesimpulan ya Kak, kita udah ambil kesimpulan. Aduh susah, nanti tidak ada yang vote karena hitam gitu kan, keriting dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita semua perempuan yang dikatakan perempuan itu dia punya karakteristik dan punya ciri khas yang cantik dari dirinya masing-masing. Jadi jangan mau kalah, jangan minder, jangan insecure dengan siapapun yang ada. Selagi masih ada kesempatan, ada niat, hantam terus. Jadi istilah kita Maluku pele putus melintang patah. Ya. Jadi jangan pernah mau kalah. Dan kalau misalkan untuk saya sendiri, saya selalu berpegang teguh gini Kak. Jadi saya berpegang teguh itu kita bisa karena kita punya niat dan kemauan. Bukan karena kemampuan, ingat itu. Jadi tetap berproses, semangat selalu. Ya, baik sahabat Katolik KIPedia. Pertanyaan terakhir dari saya. Ketika kelak Soekarni mendapat juara dan mungkin mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat K. Apa yang Soekarni dapat diberikan untuk siapa? Ataukah untuk pribadi Soekarni sendiri, orang tua, keluarga, teman-teman, ataukah yang lain? Ya terima kasih ya Kak. Jadi ini kalau kita berbicara mengenai apa yang akan didapatkan, kemudian yang didapatkan ini mau dikasih ke siapa? Kalau untuk saya pribadi, saya akan memberikannya untuk kita semua. Jadi saya bisa berada di tempat ini, saya bisa berproses sedemikian rupa, Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa ini hanya karena Tuhan dan juga leluhur dan juga masyarakat kita, Kepulauan K, Provinsi Maluku tentunya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali sudah mendukung sampai sejauh ini, dan puji Tuhan kalau semisal saya dipilih untuk menimba atau istilahnya menggunakan gelar Putri Wisata Indonesia 2021, saya tentunya akan mempunyai beberapa advokasi atau program-program yang akan saya jalankan, seperti melihat atau memilah-milah tempat destinasi wisata yang unik tetapi jarang diekspos. Jadi saya akan membuat itu sebagai cara saya untuk mempromosikan sesuatu ke masyarakat luas. Jadi tentunya seperti itu, dimulai dari melihat kebersihan juga tempat-tempat wisata, dari mulai pembersihan sampah dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin agar ketika wisatawan dari dalam dan luar negeri datang berkunjung ke wisata kita di Kepulauan K, mereka punya first impression. Jadi mereka bisa melihat bahwa oh, di wisata K ini pasirnya halus, terus ada goa juga yang masih sangat primitif, goa Hawang. Itu bukan hanya sekedar mereka mandi kemudian berfoto bersama di tempat wisata tersebut, tapi kita juga bisa membuat istilahnya kayak cenderamata atau aksesori souvenir yang dibuat dari alam kita. Jadi mungkin bisa dibuat kalung dari kulit kerang atau mungkin gelang juga dan lain-lain. Jadi istilahnya bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan tuh tradisional. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya juga bisa ambil contoh di Korea sama di Jepang. Orang yang berwisata ke sana, ke kedua negara ini, mereka tentunya akan berbondong-bondong untuk menggunakan baju kebesaran atau baju tradisionalnya Jepang dan juga Korea untuk berfoto. Jadi di sini kita kan masyarakat K punya baju tradisional juga, entah itu masih tradisional dan juga sudah dibuat sedemikian rupa menjadi modern juga. Dari situ kita bisa membuat mulai dari ukuran yang kecil sampai besar juga atau all size, bisa disewa juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih Kak. Jadi biar wisata di destinasi wisata di K ini kuliner juga, embal, terus ikan kuah kuning, atau mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan papeda dan lain-lain. Itu pasti yakin dan percaya itu pasti orang banyak suka dan banyak kesini gitu loh Kak. Seperti itu sih. Oke, baik. Banyak ya teman-teman. Sahabat Katolik KIPedia, terima kasih atas waktu dari adik kita Soekarno Frans Ohi Ulun. Dan sebelum kita mengakhiri ini, mungkin dengan cara vote atau untuk mendukung Adi Soekarno, boleh. Bisa dijelaskan untuk semua sahabat-sahabat Katolik KIPedia tahu. Ya. Shalom, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam wisata, Salam salam beruang. perubahan. Jadi di sini untuk saya sangat berterima kasih untuk teman-teman semua, masyarakat di Kepulauan K, masyarakat Provinsi Maluku dan provinsi manapun itu. Terima kasih untuk sudah mendukung sampai saat ini. Dan saya mungkin memberikan tips dan cara untuk mendukung saya tentunya di pemilihan Putri Wisata Indonesia nanti. Teman-teman bisa follow Instagram Putra Putri Wisata Indonesia. Kemudian follow juga Instagram saya Sukarni 611051998. Kemudian cari di Putra Putri Wisata Indonesia, cari di bagian bawah sekali. Pokoknya cari itu Putri K yang paling manis dan paling coklat di situ tentunya. Terus kemudian tekan like, kemudian teman-teman bisa memberikan komentar yang positif juga, entah itu mendukung motivasi atau bagaimanapun itu terserah teman-teman. Itu salah satu caranya. Kemudian juga bisa saya sudah upload video unjuk bakat juga Kak. Nanti Kakak bisa nonton ya di YouTube Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi teman-teman bisa cari di situ untuk video unjuk bakat nomor 56 Sukarni Friends Ohe Ulun Putri Wisata Perwakilan Provinsi Maluku 2 tentunya. Kemudian teman-teman bisa like, terus subscribe juga, kemudian bisa komentar positif juga. Itu sih Kak kurang lebihnya. Terima kasih, tabe hormat, salam Aini Ain. Oke baik, terima kasih sahabat Katolik KPJ. Berakhirlah sudah jumpa kita dengan finalis Putri Wisata Indonesia, saudari kita sendiri. Mari kita dukung penuh finalis Putri Wisata Indonesia 2021, saudari kita Sukarni Friends Ohe Ulun. Semoga ke depan dia mendapat juara dan bisa membawa nama daerah kita tercinta, daerah K. Sahabat Katolik KPJ semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe, and share sebanyak mungkin video ini. Karena video ini memberikan inspirasi yang sejuk bagi kaula muda, terutama orang muda Katolik di Kepulauan K, khususnya dan di seluruh Indonesia. Salam orang muda.